Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aditama Mahaputra. Dengan NIM 333-1200101. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral volume benda putar. Selanjutnya, aplikasi integral. Untuk menentukan volume benda putar yang harus diperhatikan yaitu bentuk partisi yang diputarnya. Berdasarkan bentuk partisinya, metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode cakram. Yang kedua, metode cincin. Yang ketiga, metode kulit tabung. Yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu hanya 2 metode, metode cakram dan metode cincin. 2 metode tersebut itu dapat menghasilkan hasil yang sama pada suatu persoalan yang ada. Jadi jika ingin memakai salah satunya itu akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, selanjutnya metode cakram. Apabila suatu daerah pada bidang diputar menurut garis tertentu, maka akan menghasilkan benda ruang, dan garis tersebut disebut sebagai pusat putaran. Benda ruang hasil putaran yang paling sederhana adalah tabung tegak atau bisa kita sebut sebagai cakram, yang dapat dibentuk dengan memutar persegi panjang menurut suatu garis yang berimpit dengan salah satu sisinya, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di slide selanjutnya ini. Nah, ini di sini terdapat persegi panjang yang jika diputar itu membentuk seperti gambar di sampingnya, yaitu membentuk cakram. Di sini volume cakram dapat kita hitung dengan rumus V sama dengan Pi R kuadrat kali T, dengan R dan T secara berturut-turut adalah jari-jari dan tinggi cakram. R di sini jari-jari dan T-nya tinggi cakramnya. Dapat kita lihat ya dalam gambar. Oke, selanjutnya di sini ada gambar contoh gambar dengan metode cakram ya. Untuk menentukan volume benda putar, perhatikan persegi panjang yang terletak pada bidang datar, itu di sini. Apabila persegi panjang tersebut diputar dengan pusat pada suatu garis, akan terbentuk salah satu cakram dalam benda putar yang volumenya yaitu dapat dihitung dengan rumus delta V sama dengan Pi R kuadrat kali delta X. Ini ya yang dimaksud cakram itu, yang persegi yang diputar dengan pusat pada suatu garis, itu membentuk cakram ini. Dan di sini terdapat X sama dengan A dan X sama dengan B, ini jaraknya. Oke, selanjutnya rumus integrasinya itu ada V sama dengan integral A hingga B dalam kurung R X kuadrat kali DX. Rumus yang serupa juga dapat diturunkan apabila sumbu putarannya vertikal. Apabila sumbu putarannya adalah vertikal dengan sumbu Y, maka rumus volume benda putarnya adalah sebagai berikut. V sama dengan integral A hingga B dalam kurung R Y kuadrat kali DY. Selanjutnya, ada contoh soal untuk metode cakram. Ini di sini contohnya, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1.
sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2. Diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya, yang pertama gambarlah daerahnya. Nah, di sini ada gambar 2 dimensinya dengan gambar 3 dimensinya. Yang kedua, buatlah sebuah partisi. Yang ketiga, tentukan ukuran dan bentuk partisinya. Nah, ini partisi yang dimaksud tuh ini ya. Kayak gini, cakramnya ini partisinya. Yang keempat, aproksimasi volume partisi yang diputar. Jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Oke, di sini dapat kita lihat. Di sini menggunakan rumus V sama dengan Pi integral 0 sampai sini 0 sampai 2 Y kuadrat dikali dx. Nah, di sini dapat kita lihat ya, langsung di sini. V sama dengan 0 integral 0 sampai hingga 2 Pi kali X kuadrat plus 1 dikali dx. V sama dengan integral 0 hingga 2 Pi dalam kurung X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 dikali dx. Sini diintegralkan ya. V sama dengan Pi 1/5 dikali 1/5 X pangkat 5 tambah 2/3 X pangkat 3 ditambah X dengan batas 0 hingga 2. V sama dengan Pi 32/5 ditambah 16/3 ditambah 2 kurangi 0 sama dengan hasilnya 11/15 Pi. Ini untuk volume benda putar pada metode cakram. Selanjutnya ada metode cincin. Suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu. Sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang. Seperti terlihat pada gambar di slide selanjutnya ini. Nah, ini jika R kecil dan R besar secara berturut-turut merupakan R kecil yaitu jari-jari dalam dan R besar itu jari-jari luarnya dari cincin. Dan T merupakan ketebalan cincin. Maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan Pi R kuadrat dikurang R kuadrat kali T. Nah, di sini dapat kita lihat ya. R kecil ini sebagai jari-jari dalamnya, ini. Dan R besar itu jari-jari luar cincinnya. Nah, ini. Juga ada T, itu merupakan ketebalan cincinnya. Di sini, ketebalan cincin. Oke, selanjutnya. Di sini terdapat bidang datarnya, juga di sini berbentuk 3 dimensinya. Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar, perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar, Rx, dan jari-jari dalam, Rx ini, Rx kecil, seperti yang ditunjukkan gambar di atas ini. Jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, volume benda putar yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. V sama dengan Pi integral A hingga B Rx kuadrat dikurang Rx kuadrat dikali dx. Oke, selanjutnya. Di sini terdapat contoh soalnya untuk metode cincin. Pertama, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini.
Nah, ini. Sini ya, Y sama dengan akar X, dan Y sama dengan X kuadrat. Oke. Selanjutnya, dari gambar dapat ditentukan bahwa jari-jari luar dan dalamnya adalah sebagai berikut. Jari-jari luarnya yaitu akar X, R besar dengan akar X, R kecil X sama dengan X kuadrat. Dengan mengintegralkan dengan batas antara 0 dan 1, menghasilkan V sama dengan V integral 0 dan 1, akar X kuadrat dikurang X kuadrat, X kuadrat pangkat 2 dikali DX. Jadi sama dengan V integral 0 dan 1, X dikurang X pangkat 4 dikali DX. Sama dengan Pi 1/2 X kuadrat dikurang 1/5 X pangkat 5 dengan batas 0 hingga 1, yaitu hasilnya 3 Pi per 10. Ini dengan menggunakan metode cincin. Oke, sekian presentasi penjelasan tentang aplikasi integral pada kolom benda putar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.